This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmazalfa Azhara dari Diploma 3 Terapi Bicara kelas 1A dengan NIM P27229025017. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu Bahasa Indonesia Presentasi Individu dalam PPT saya yang berjudul Transformasi Teknologi dalam Pelayanan Terapi Bicara. Selanjutnya, mari simak video berikutnya. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini dijelaskan bahwa bidang terapi bicara atau biasa disebut TW berada di persimpangan jalan menuju era digital yang penuh inovasi. Secara historis, pelayanan TW didominasi oleh pertemuan tatap muka di klinik. Namun, perubahan zaman yang dipercepat oleh situasi seperti pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya transformasi teknologi dalam praktik klinis. Fenomena ini menyebabkan layanan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat diakses dari rumah pasien, sehingga memberikan fleksibilitas dan jangkauan yang lebih luas. Transformasi ini diwujudkan melalui beberapa bentuk teknologi utama. Salah satunya adalah telepraktis atau teleterapi, yang memungkinkan terapis dan pasien berinteraksi secara online melalui panggilan video. Selain itu, munculnya aplikasi mobile dan pemanfaatan kecerdasan buatan AI telah membuka peluang untuk terapi yang lebih personal, akurat, dan interaktif. Teknologi ini mampu menganalisis pola bicara, memberikan umpan balik instan, dan mempersonalisasi modul latihan. Pentingnya, transformasi ini terletak pada urgensi untuk mengatasi keterbatasan akses. Tanpa teknologi, pelayanan terapi bicara, terutama di daerah terpencil atau bagi individu dengan mobilitas terbatas, akan sangat sulit dijangkau. Oleh karena itu, penelitian mengenai transformasi teknologi ini menjadi sangat esensial untuk mengevaluasi bagaimana inovasi-inovasi ini dapat secara efektif meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan TW. Baik, slide selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran transformasi teknologi, telepraktis, aplikasi digital, dan AI dalam meningkatkan efektivitas pelayanan terapi bicara. Dan yang kedua, ada apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pada layanan terapi bicara. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis kontribusi transformasi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas terapi bicara. Dan yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk teknologi yang digunakan, yaitu aplikasi mobile, teleterapi, dan alat berbasis AI. Dan yang ketiga, mengevaluasi hambatan yang dihadapi terapis, pasien, maupun institusi dalam menerapkan teknologi. Dan slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Secara tradisional, terapi bicara merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada diagnosis dan penanganan gangguan komunikasi, bahasa, bicara, suara, kelancaran, dan menelan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan digital, bidang ini mengalami transformasi teknologi yang mendasar. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari layanan tatap muka konvensional ke metode yang didukung oleh media digital. Literatur terbaru menunjukkan bahwa inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, terutama bagi pasien di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Bentuk-bentuk transformasi ini mencakup telepraktis secara pemanfaatan, aplikasi digital, dan kecerdasan buatan AI. Aplikasi yang memanfaatkan teknologi seperti text-to-speech dan speech-to-text terbukti memberikan kepuasan tinggi bagi terapis dan pasien karena mampu menyediakan modul latihan lebih interaktif, personal, dan mendukung pemantauan kemajuan secara real-time.
dan penggunaan AI mulai dieksplorasi untuk otomatisasi alat terapi bagi individu dengan gangguan suara bicara. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini berfokus pada bagaimana integrasi teknologi dapat mengatasi keterbatasan alat tradisional dan meningkatkan efektivitas pelayanan TW secara keseluruhan. Baik, slide selanjutnya yaitu efektivitas pelayanan terapi wicara. Efektivitas pelayanan terapi wicara merujuk pada tingkat keberhasilan program terapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diukur berdasarkan perubahan dan peningkatan positif yang signifikan pada pasien setelah menjalani terapi. Indikator utama dan F dari efektivitas ini meliputi peningkatan kemampuan berbahasa, kosakata dan tata bahasa, peningkatan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu seperti kontak mata dan ekspresi, serta peningkatan kemampuan pasien untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Slide selanjutnya yaitu transformasi teknologi. Transformasi teknologi dalam konteks ini adalah proses perubahan menyeluruh pada cara layanan terapi wicara disampaikan, yaitu dengan memasukkan dan mengadopsi alat-alat digital canggih. Hal ini meliputi penggunaan telepraktis untuk layanan jarak jauh, aplikasi mobile untuk latihan interaktif, dan penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data bicara pasien secara otomatis. Tujuannya adalah membuat terapi menjadi lebih fleksibel, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap pasien. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, transformasi teknologi telah mengubah paradigma pelayanan terapi wicara dari praktik konvensional tatap muka menjadi model layanan yang jauh lebih fleksibel dan mudah diakses. Inovasi seperti telepraktis dan pengembangan aplikasi digital berbasis AI terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Aplikasi interaktif yang memanfaatkan teknologi seperti text-to-speech dan speech-to-text memberikan kepuasan tinggi kepada terapis karena memungkinkan terapi yang lebih personal dan mendukung pemantauan kemajuan pasien secara real-time. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dan ketergantungan sebagian besar terapis pada alat bantu tradisional yang kurang bervariasi, seperti kartu bergambar, yang seringkali tidak cukup interaktif dan kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan motorik dan kognitif pasien. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk membuat TW lebih efisien dan efektif, perlu ada upaya lebih lanjut dalam mengembangkan dan mengintegrasikan alat digital yang lebih canggih untuk menggantikan media tradisional. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.